Sekarang kita coba setting yang virtual Linux server ya, virtual Linux Debian server di VirtualBox ya. Kalau tadi di video-video yang awal kita sudah setting router MikroTik, switch manageable TP-Link, terus yang WiFi router TP-Link. Sekarang kita setting virtual Linux Debian server menggunakan aplikasi VirtualBox. Pastikan di komputer Anda sudah ada aplikasi VirtualBox-nya. Pastikan juga di komputer Anda ada aplikasi putih untuk nyoba ngeremote ya. Sama satu lagi browser lah ya. Jadi ada Winbox, ada browser, ada aplikasi untuk remote putih misalkan gitu. Kalau sudah dicek di drive D di komputer Anda masing-masing, pastikan di situ ada folder ISO. Di dalam folder ISO itu ada OVA-nya Linux ya. Nanti penampakannya atau tampilannya seperti ini. Ini saya buka, ada di D saya ya. Di D, di situ ada file yang ini. Debian 10.4 32 bit. Kalau nggak ada nanti bisa tanya ke Mas Satrio ya, minta ke Mas Satrio ya. Debian 10.4 32 bit. Kalau sudah ini kita impor ya, berarti nanti di ujian semua siswa tidak usah menginstal Linux, mereka tinggal mengimpornya terus ganti namanya. Berarti tolong nanti Linuxnya habis diimpor diganti nama sesuai dengan ketentuan soal ya. Oke, saya buka soalnya dulu ya. Ini saya buka soalnya dulu. Yang pertama adalah yang VirtualBox ini, VirtualBox ya. Konfigurasi VirtualBox. Pastikan PC Anda sudah disetting di HCP client. Berarti oke ya. Pastikan PC Anda sudah disetting di HCP client. Kita lihat ya PC kita. Di sini klik kanan properties. Yang dimaksud di HCP client itu IP-nya Optane, automatic. Berarti nanti yang ngasih adalah VLAN kita atau router kita ya. IPv4 silakan disetting dulu Optane automatic sama Optane DNS automatic. Kalau sudah seperti ini pastikan dapat IP ini ya. Di sini keterangannya nggak boleh unidentified, nggak boleh, harus network berapa gitu ya. Terus klik kanan status, pastikan statusnya di sini internet. Terus di sini ada keterangannya DHCP enable yes, berarti di sini sudah menggunakan DHCP client. Ini kan DHCP ini diaktifkan. Kalau dari sisi klien, dari sisi PC atau HP atau laptop itu dinamakan DHCP client. Soalnya dia minta request minjam atau nyewa. IP-nya, IP yang didapat oleh komputer Anda, berhubung komputer Anda nyambung ke VLAN server atau VLAN 20, maka IP-nya formatnya harus ini 172.20 ini menandakan VLAN Anda, 424 menandakan posisi PC Anda, 100 itu IP yang dikasih sama DHCP server Anda. Oke, kalau sudah seperti ini kita lihat soalnya. Oke, import file OVA. Oke, pastikan di komputer Anda di drive D, di local disk D ada folder namanya ISO. Di dalam folder ISO ada file namanya OVA-nya Linux Debian 10 32 bit, 10.4 32 bit. Tampilannya atau penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita impor file OVA Linux Debian 10 server ke dalam aplikasi VirtualBox Anda. Caranya klik berkas, klik impor ya. Pastikan di komputer Anda sudah ada VirtualBox-nya. Kalau nggak ada nanti laporan ke teknisinya ya, ke pengawas atau pengujinya. Impor. Terus di sini ada gambar folder ini ya. Ini Anda klik gambar folder ini, diklik, Anda cari di mana lokasi file OVA Anda. File ini tadi loh, yang warna oranye tadi loh, di mana lokasinya? Kalau saya itu ada di D. Kita lihat di sini ya, atas ini ya. Debian 10.4 32 bit. Pastikan Linux Anda 32 bit ya. Soalnya nanti DVD-nya 32 bit. Ini double klik ya ini ya. Kalau sudah Anda enter boleh. Enter, tunggu sebentar. Enter. Dia akan coba mengimpor. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, kalau sudah diimpor nanti tampilannya seperti ini ya. Tolong diperhatikan, tampilannya seperti ini Debian 10.4. Tolong ini diganti dengan nama Anda masing-masing. Kita lihat soalnya ya. Pastikan Anda ngerjakan soal sesuai dengan ketentuan. Ngerjakan soal sesuai dengan ketentuan ini. Nomor 3, ganti nama Linux Debian yang sudah Anda impor tadi dengan nama Anda. Berarti namanya seperti ini. Masuk ke sini. Ini klik kanan atau ginilah. Ya nggak apa-apa ya. Klik kanan bisa. Pengaturan. Oke, di sini kan namanya diganti
server min Azril. Ini contoh ya, nama saya Azril misalkan, server min Azril. Terus klik OK. Ini di soalnya saya kasih sarubah dulu, kasih keterangan dengan format server min nama siswa. Itulah. Udah. Kalau sudah dikasih nama, nanti tampilannya seperti ini. Langkah berikutnya, konfigurasi interface adaptor VirtualBox Anda tipenya adaptor terbridge. Oke, kita lihat di sini. Yang Anda setting hanya yang ini ya, yang jaringan ini loh ya. Jaringan diklik. Ini Anda pilih adaptor terbridge. Anda sesuaikan sama line card Anda. Kalau di laptop saya itu line cardnya adalah mereknya Intel. Kalau di komputer yang ada di lab biasanya mereknya Realtek. Sesuaikan ya. Pilih yang Intel Ethernet Connection gitu ya. Kalau di komputer melihatnya gini, masuk ke network connection, Anda lihat ini loh, mereknya apa. Ya, merek line card yang nancep di komputer Anda itu yang onboard, mereknya apa. Gitu ya. Ini cara melihatnya di sini, Intel Ethernet. Ini setiap komputer beda-beda ya. Sesuaikan lah. Kalau sudah, ini jangan lupa tingkat lanjut. Ini Anda pilih izinkan semua ya. Secara default ketika Anda import ini sudah izinkan semua. Ya, untuk memastikan aja pastikan di sini izinkan semua. Kalau sudah selesai di sini di sistem ini booting pertamanya berhubung di sini sudah ada OS-nya, floppy-nya diturunkan, optiknya diturunkan. Hilangkan checklistnya ya. Yang floppy aja yang dihilangkan. Yang dihilangkan checklistnya hanya yang floppy. Udah? Kalau sudah, Anda klik fungsikan I/O. Ya, yang dihilangkan hanya floppy, ini fungsikan I/O. Kalau sudah klik OK. Ya. Oke, kalau lupa dilihat lagi videonya, di replay lagi, diulang lagi videonya. Oke. Kalau sudah dijalankan, double klik boleh, klik mulai boleh, klik kanan mulai normal boleh, terserah. Contoh saya klik yang ini ya. Pilih dulu ya. Lindungnya dipilih, terus klik mulai. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini proses booting awal. Kita tunggu. Oke, kalau sudah ini muncul jendela login kayak gini ya, tampilan login kayak gini, berarti Linux Anda sudah berhasil diimpor. Sekarang masukkan username-nya, huruf kecil semua, root, diklik dulu, root, enter, ingat huruf kecil semua, passwordnya 1, ingat di Linux passwordnya memang nggak kelihatan, 1, nah, kalau sudah, sekarang kita lihat instruksi berikutnya, kita lihat, konfigurasi mode ini sudah semua ya. Sekarang ke Linux ya. Konfigurasi hostname pada Linux Debian dengan format server min nama siswa. Oke, Linuxnya tolong dikasih nama. Cara ngasih namanya gini. Nano spasi / hostname. etc hostname. Nano spasi / etc / hostname. Ingat, Linuxnya cara merubah hostname atau nama Linuxnya, perintahnya adalah nano huruf kecil semua, nano spasi / etc / hostname. Ingat, Linux itu punya sifat case sensitif, besar kecil pengaruh. Kalau sudah enter, ini kan namanya Debian, diganti. Kita lihat soalnya mintanya apa di soal. Soalnya mintanya server huruf besar ya, server min nama siswa. Diketik server min nama Anda siapa? Azril, contoh ya, ini contohnya. Kalau sudah kita simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Nah, untuk nyimpan caranya macam-macam. Ada yang tekan Ctrl X, ada yang tekan F10. Saya tekan F2, terus tekan Y, enter. Kalau sudah, Anda lihat itu kan belum berubah ya, masih root Debian. Kok belum berubah Pak? Ya, sekarang kalau mau ingin tahu perubahannya caranya ada dua. Yang pertama di restart.
Yang kedua di log out atau di sign out atau log off. Caranya gini, Anda tekan Ctrl D. Udah, ini kan udah log out. Kalau sudah, sekarang kita coba login. Root, kita coba berhasil apa enggak root, enter, passwordnya 1. Nah, ini kan belum berubah namanya. Kalau belum berubah namanya, kita restart. Aslinya ada cara merestartnya sih aslinya. Bentar ya, saya lihat ke internet cara merestartnya. Bentar. Kalau nggak mau ngerestart Linuxnya, hostname-nya bisa direstart. Bentar. Caranya restart hostname Debian itu aja. Linux itu aja lah. Ini soalnya universal ini ya, nggak aneh Debian. Ini how do I change? Bagaimana saya merubah hostname without a restart, tanpa merestart? Oke, kita lihat caranya. Accept. Oke, dia pakai ini sudo hostname your new name. Oke, kita pakai benda ini ya, hostname your new name. Kita coba service hostname start. Oh, coba ini. Cara yang paling mudah ya di restart Linuxnya. Hostname mau nggak? Tak mau kan ya. Udah restart aja ya Linuxnya ya. Kita restart. Ada sih, tapi ini nggak mau. Nah, ini minta restart juga, reboot ya. Minta di restart Bu Nurun. Nggak mau ya. Habis di restart. Iya benar, enggak maksudnya bisa nggak ganti hostname tanpa merestart? Maksudnya perubahannya dulu. Gitu. Iya bisa nggak? Bisa sih hasilnya, cuman ini tadi coba nggak berhasil. Oke, ini udah berhasil ya. Server Azril, server Yavi, server siapalah. Terus root, enter. Password 1, enter. Kita lihat lagi di soalnya. Konfigurasi IP address statik, ingat. Kalau yang tadi HP, laptop, pengujiannya kan pakai IP dinamik. Komputer Anda yang Anda pakai ini, itu kan IP-nya kan di HCP client. Khusus servernya, IP-nya statik. Berarti cara settingnya seperti ini, perhatikan. IP-nya nanti 172.20, nomor PC Anda berapa, titik 2. Subnet MAC-nya 255.255.255, ini sama dengan 124. Gateway-nya seperti ini, DNS servernya menyesuaikan. Oke, perhatikan caranya seperti ini. Nano spasi /etc network interface. Kalau takut lupa ditulis ya. Terus videonya dilihat lagi, terus yang paling penting lagi dipraktekkan. Nano spasi /etc /network, ingat huruf kecil semua, /interfaces ada S-nya. Enter. Terus yang kita setting berhubung line card kita cuma 1, berarti auto spasi ENP0S3, line cardnya 1 aja. Adapter 1 itu kalau di VirtualBox di Linux itu sama dengan ENP0S3. IV spasi ENP0S3 inet, bukan di HCP tapi statik. /interfaces. Udah enter. Nggak pakai. Oh ini sudah ada ini sudah ada, nggak usah diketik. Kita hanya nambah yang bawah itu aja. Yang nambahin mulai itu auto ENP0S3 IFS itu ngetik sendiri. Kalau yang atasnya itu sudah otomatis ada, defaultnya memang ada. Oke ya. Berarti yang mulai auto spasi ENP0S3 itu ngetik sendiri. Terus IFS ENP0S3 init static ngetik sendiri. Terus address, nah ini addressnya sesuai dengan ketentuan soal 172.20. PC Anda berapa? PC saya kan 24.2. Subnet MAC-nya kan 255.255.255.0. Itu sama dengan /24. Kita bisa menyingkat dengan ini /24. Kita nggak usah ngetik 255.255. Kita jadikan satu aja. 172.20.24 itu posisi bangku Anda. Komputer Anda kan 24. Komputer saya ini ya 24.2/24.
Nggih, DHCP-nya ganti statik, soalnya di soalnya mintanya Linux-nya, Linux servernya IP-nya statik. Kan server kan statik, soalnya kan sering dihubungi sama klien. Kalau IP-nya berubah-ubah nanti merepotkan klien. Kecuali kalau di server kita sudah kita pasang DNS server. Berhubung di UKK hari ini nggak pakai DNS, ya kita buat statik aja servernya supaya nggak berubah-ubah IP-nya. Kalau sudah enter, gateway-nya jangan lupa, soalnya kita nyambung ke router. Gateway-nya 172.20. Nomor PC Anda .1. Oke, jangan sampai salah ketik ya. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi soalnya. IP-nya sudah seperti ini, nomor PC Anda berapa 2/24 ya, ini diwakili dengan /24. Terus gateway-nya sesuai 172.20 ini. DNS-nya menyesuaikan dengan DNS yang dari router Anda. Caranya seperti ini. Perhatikan caranya seperti ini. Kita simpan dulu ini. Kita simpan. Tekan F2, tekan Y, enter. Udah. Untuk nyetin DNS resolver-nya, caranya gini. Nano spasi /etc resolve. Tekan tab. Nano spasi /etc, ingat huruf kecil semua. Nano spasi /etc/resolve, diingat ejaannya itu resolv.conf. Jangan sampai salah hurufnya, salah ejaannya. Huruf kecil semua. Kalau sudah enter, maka muncul seperti ini. Oke, kalau sudah benar ini kan sudah benar, ini kan bekasnya yang tadi DHCP. Name server 172.20.24.1 itu kan gateway-nya kita memang. Terus yang kedua 10.10.24.2.1 kan memang router kita Ether 1. Yang atas sendiri 100.1 itu adalah punyanya Telkom. Udah benar ini. Kalau udah benar, yang mana? Kalau yang 10.10.10.24.1 kan Ether 1 router kita. Router Anda itu kan nyancep ke internet kan dapat sesuai dengan PC sampean. Kalau PC sampean 12, maka di situ 10.10.12.1. IP-nya VLAN, ini di sini tak VLAN. Berarti lab ini 10.10.PC. Misalkan sampai duduk di situ 12, ini 11 gitu aja. Ya, saya sendiri yang menentukan di sini. Hanya sebagai pembeda gitu aja. Kalau yang 192.168, soalnya ini konek ke Telkom. Telkom itu defaultnya ini dari sononya, dari ONT-nya. Nah, kalau sudah ini kita simpan, ini nggak diapa-apain Pak ya, nggak diapa-apain, dalamnya nggak usah dirubah. Cuman kita perlu tambahkan perintah ini. Ini kita tutup dulu ya, kita tutup. File yang tadi, file yang ini tadi resolve itu kita rubah gini. Hak aksesnya kita rubah. Caranya gini, chattr spasi plus i kita kunci. chattr, ch itu ching, attr atribut. chattr spasi plus i. Iya, disimpan dulu yang tadi. Yang tadi cuma dilihat, pastikan ada 3 baris itu. Kalau sudah disimpan. ch spasi chattr spasi chattr spasi plus i kecil. chattr spasi plus i spasi /etc chattr iya plus i chattr spasi dulu baru plus i. Ya, ini fungsinya untuk mengunci supaya isinya tadi 3 baris tadi nggak berubah. Ini kita enter ya. Oke, bentar. Misalkan isinya nanti 4 baris, nggak apa-apa ya. Kalau saya kan 3 baris. Yang penting di situ ada gateway router Anda. Nanti ini tiap siswa beda-beda, menyesuaikan posisi PC Anda masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita coba cek. Kita coba cek di soalnya lagi. Pastikan induk Anda bisa nge-ping dari klien, begitu juga sebaliknya. Ping dari klien.
dari klien. Oke. Kliennya PC kita ya, PC kita. Berarti ini saya buka command prompt. Ini ya, ini command promptnya. Saya akan coba dari Windows saya, dari komputer Anda pastikan bisa ngeping Linux sampean. Oke ya, saya ping dulu, ping spasi. Linux sampean IP-nya berapa? 172.20.24.2. Ingat yang di ping adalah IP-nya Linux Anda. Ngepingnya dari mana, Pak? Dari komputer Anda. Kalau sudah di enter. Oke. Kalau sudah di enter. Kalau hasilnya seperti ini, destination host undisable, berarti ada yang salah. Salahnya di mana, Pak? Salahnya kita cek ya. Nah, kita cek. Salahnya ini IP-nya tadi belum di restart. Oke. Tadi kan kita sudah nyeting IP. Sudah ngubah DNS, tapi IP-nya belum di restart. Cara ngasihnya gini. Ada dua langkah. Yang pertama gini, IP spasi A spasi FL spasi ENP0S3. IP spasi A spasi FL spasi ENP0S3. Ini adalah perintah untuk menghapus setting IP yang lama. IP spasi A, ingat huruf kecil semua. IP spasi A spasi FL itu flush gitu. Spasi ENP0S3. Kenapa ENP0S3? Soalnya yang kita setting ENP0S3. Oke, dihapus dulu, settingan yang lama dihapus dulu pakai perintah ini. Enter. Oke. Kalau sudah, sekarang kita restart. Yang di restart bukan Linuxnya tapi interface-nya. Caranya ini, pakai perintah ini, pakai komen ini. /etc init.d networking spasi restart. Huruf kecil semua. /etc /init.d /networking spasi restart. Enter. Pastikan statusnya nanti muncul pesan OK warna hijau ya. Pastikan OK. Kalau nggak OK berarti ada script, ada langkah yang kurang atau yang salah. Menurut Bu Ilvi lancar? Oke. Oke ya. Ini tadi ada ralat ya. Berarti IP-nya /nya bukan 24 tapi /25 ya. Berarti di soalnya ini saya ganti di sini 25, berarti di sini 128. Berarti masuk ke interface. Berarti kalau Anda mau ngedit, masuk lagi ke nano spasi /etc /network /interfaces. Tolong di addressnya ini /nya diganti 25. Soalnya dia pilihan 10 itu menurut ketentuan soal 25. Gitu. Kalau sudah disimpan, jangan lupa disimpan. Enter. Interfaces ada S-nya. Nano spasi /etc /network /interfaces. Network /interfaces. Berarti kalau misalkan nggak bisa di restart pasti ada yang salah lah ya. Ini salah bukan Linux tapi kitanya, logika kita aja lah, pemahaman kita lah. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi di soal. Oke ya, ini 18 nih ya. Ini sama dengan /25. Ya, ingat-ingat. Kalau sudah, sekarang pastikan Linux Anda bisa di-ping dari klien. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang saya ping dari klien. Oke, tadi kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya tidak sama subnetnya. Tadi kan saya setting 24, makanya nggak bisa. Oke, sekarang saya ping lagi, enter. Nah, bisa kan? Nah, berarti kalau Pak ini lupa saya 24 mau nggak error Pak? Kemungkinan nggak jadi ping kok. Oh bisa ya? Saya tadi kan nggak bisa ping kalau saya loh ya. Oh replay ya, oke. Oke, pastikan Linux Anda bisa di-ping dari klien ya. Dari klien di sini maksudnya Windows sampean ya. Begitu juga sebaliknya. Oke.
Linux Anda kan server, berarti kliennya ya PC Anda atau HP Anda gitu ya. Ini nyobanya dari PC Anda, Windows sampean. Kalau sudah, sekarang pastikan Linux Anda, ini kurang satu ya. Kurang satu ya. Pastikan Pak Ikhya. Pastikan Linux Anda bisa ngeping ke internet. Pastikan Linux Anda bisa ngeping ke internet. Berarti kita coba CLS ping spasi Linuxnya Pak Ikhya. Linuxnya bisa ngeping ke internet, ping spasi google.com. Oke, harus replay. Ini contoh udah berhasil replay. Pastikan Linux Anda bisa ngeping ke internet. Kalau ini memberhentikan ini, tekan CTRL sama C. CTRL yang sebelah kiri, CTRL sama C. Membersihkan layar pakai perintah clear atau Ctrl L. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi di sini. Pastikan, bentar. Instalasi konfigurasi web server. Sekarang kita install web server ya. Kita install web server. Oke. Caranya gini. apt spasi install spasi -y spasi apache 2. apt spasi install spasi -y spasi apache 2. Enter. Oke. Kalau muncul seperti ini ya, kalau muncul seperti ini, connecting to 192.168.4.5, ini berarti reponya ada yang salah. Ingat, kalau muncul seperti ini, dia nggak mau lanjut, muncul IP 192.168.4.5, berarti repository Linux Anda ada yang salah. Cara benerinnya gini, perhatikan cara benerinnya. Ini ada perhatikan dulu, tekan CTRL sama C. Terus Anda ketik ini nano spasi /etc apt/source tekan tab source.list. Ini cara benerinnya ya. Nano spasi /etc apt/sources.list. Enter. Nanti muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, Anda tekan Y. Oke, muncul seperti ini. 3 baris yang bawah ini depannya, ingat 3 baris yang bawah ini depannya Anda pagari semuanya. Anda kasih pagar. Anda kasih pagar depannya 3 baris yang bawah ini. 1, ini dikasih pagar. Ini dikasih pagar juga. Dikasih pagar juga. Silakan dikasih pagar semuanya. Iya. /sources.list tekan tab itu aja. Source tekan tab. Source iya pakai tab, pakai S, pakai R. Source. Sumber-sumber bahasa Inggrisnya source. Berarti yang 3 baris ini tolong Anda kasih pagar ya. Kita edit dulu, repositorinya kita edit dulu. Iya. Depannya dikasih pagar. Udah. Kalau sudah tekan F2, tekan Y, disimpan. Pagarnya hilang, dikasih pagar. Dipagari semuanya. Biru semua. Dikasih komen, jadikan komen. Sudah? Kalau sudah, kita lihat lagi soalnya. Instalasi dan konfigurasi web server ya, Apache 2 kita install. Jadi F2 tekan Y disimpan. Kita install lagi. Oke. Kita install lagi ya. Tadi kan error nggak mau, kita install lagi. Tadi errornya gara-gara reponya keliru. Enter, muncul gini. Enable kan? Nah, kalau enable berarti dia butuh DVD 1. Butuh DVD 1. Di masing-masing komputer yang ada di lab jaringan komputer sudah disediakan ISO-nya
Linux Debian 10.4 32 bit ya. Pastikan di local disk D di komputer Anda itu ada folder namanya ISO ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini kalau milik saya ya, berarti masuk ke sini master program. Kalau saya ini ya, nanti kalau di komputer lab nanti ada di local disk D foldernya namanya ISO. ISO kita cari Linux Debian 10.4 yang 32 bit. Belakangnya ada tulisannya i386. Di local disk D ada folder namanya ISO, di dalamnya ada Linux, ada ISO-nya Linux. Namanya ini Debian 10.4 i386, berarti 32 bit. Pastikan di situ ada DVD 1 sampai 3. Berarti Anda nggak usah download ya, nggak usah bawa dari rumah, disediakan sama toolman-nya, sama teknisinya. Kalau sudah ada seperti ini, caranya gini. Gimana caranya ini bisa dikenali sama Linux Anda? Caranya seperti ini, perhatikan. Anda masuk ke Linux, Anda tekan CTRL sebelah kanan, CTRL sama huruf C. CTRL, Ctrl sama C. Nanti muncul menu di atas. Nah, menu yang atas ini loh, ada piranti. Kalau belum muncul, kalau udah muncul ya nggak usah ditekan Ctrl C. Nah, terus Anda klik piranti. Anda lihat di sini, ini kan nggak ada namanya drive optik, kan nggak ada. Kalau nggak ada, maka caranya gini, ini dimatikan dulu. Init spasi 0. Dimatikan, kita buka VirtualBox. Kita buka VirtualBox. Yang ini tadi, ini kan di sini tadi di penyimpanan itu kan hanya hard disk. Kita klik penyimpanan, ada gambar CD ini loh. Ini diklik ya, gambar CD loh, tambah drive optik, ini diklik. Anda cari tambah, Anda cari di local disk D di komputer Anda. Yang ISO tadi loh, lokasinya di mana? Oh di D Pak, cari di D. Bentar, saya cari dulu ya. Kalau saya ada di hard disk eksternal soalnya. ISO Debian 10.4 i386 32 bit. Anda double klik yang DVD 1. Udah, klik pilih. Oke. Ya, terus mulai. Ini minimize saja lah. Ya, pastikan di komputer Anda, di masing-masing komputer Anda sudah ada ISO Debian 10.4 32 bit. DVD 1 sampai 3. Kita tunggu Linuxnya lagi proses booting. Tekan CTRL sebelah kanan, Ctrl sama C. CTRL sebelah kanan ditahan sama C. Nanti muncul seperti ini. Menunya yang di atas sudah hilang. Root, ya loginnya root, passwordnya 1. Ingat passwordnya memang nggak kelihatan. Untuk ngecek apakah aplikasi yang ada di server kita itu sudah diinstal apa belum, cara ngeceknya gini. Contoh, dpkg spasi min-get min selection. Ada S-nya ya, ada S-nya belakangnya. Saya ulangi lagi, dpkg spasi min-get min selections spasi pipeline garis tegak itu atasnya tombol enter, pipeline sama grep ya, grep aplikasi apa yang mau kita cari. Misalkan, Pak, apakah Apache saya sudah terinstall? Ketik aja di sini. Grep spasi Apache 2, enter. Kalau muncul seperti ini nggak ada pesan apapun, berarti Apache-nya belum terinstall. Kalau muncul berarti sudah terinstall. Kalau belum muncul apapun atau tidak muncul apapun, ya berarti belum terinstall di Linux server Anda atau di Linux yang sedang Anda gunakan ini. Ya, belum kan itu, belum. Ini masih ngecek aja dulu. Udah. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita kenalkan DVD tadi itu kita kenalkan. Caranya gini. Saya tekan Ctrl C tadi, yang kontrol yang sebelah kanan. Piranti di sini harus ada drive optik. Ini ada kan? Pilih yang DVD 1. Ini kan sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, di sini diketik. Ini saya besarkan lagi ya, pakai Ctrl C. Dipilih. Habis itu kita ketik ini. apt min cd-rom, ingat O-nya 1. add. Ini adalah perintah Linux untuk agar ISO yang kita masukkan itu dikenali.
dibaca ya. apt min cd-rom huruf kecil semua, spasi add, enter, maka nanti muncul seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Udah. Berarti ini divisi 1 10.4 Debian 10.4 dikenali sama Linux kita. Dikenali ya, dikenali aja. Lalu kita install lagi yang Apache tadi loh. Nah ini kan perintahnya apt spasi install spasi min spasi Apache 2, enter. Udah dia nginstal ini. Pastikan kalau kita nginstal paket, berarti di Linux itu program di Linux sebutannya paket. Pastikan paket yang kita install lancar, nggak ada warning, nggak ada failet, nggak ada trouble lah. Kalau ada trouble ya kita benerin, kita cek. Kalau udah berhasil, sekarang kita coba langsung dari klien. Dari PC kita bisa, cuman halamannya masih default. Nyobanya gini, 172.20. Ini yang kita ketik adalah IP-nya Linux kita. Ingat, nyobanya menggunakan browser. Anda buka Chrome boleh, Internet Explorer boleh, Mozilla Firefox boleh. Buka, Anda masukkan di address barnya IP-nya Linux Anda. Kalau saya 24.2. Pastikan sebelum dicoba di ping replay. Saya enter ya. Oke. Ini adalah web server defaultnya, tampilan seperti ini. Pastikan Anda berhasil dulu seperti ini. Kalau nggak berhasil, berarti mungkin ada langkah atau installernya ada yang korup atau yang salah. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi soalnya. Ketentuan web server, ganti halaman web default menjadi ini. Berarti nanti ketika diakses berubah menjadi selamat datang di website nama Anda. Caranya seperti ini, perhatikan. Caranya seperti ini, masuk ke Linux. Ingat, masuk ke Linux. Kita bersihkan layarnya pakai ctrl atau perintah clear. Kita masuk ke directory HTML. cd spasi, ingat huruf kecil semua. cd spasi /var. Tekan tab gitu aja. www tekan tab. ht tekan tab. cd spasi, cd tucing directory, cd spasi /var /www/html. Ini adalah lokasi defaultnya untuk menyimpan halaman web. Apache ya, yang Apache. Kita masuk dulu ke direktorinya, enter. Kalau sudah, sekarang kita lihat isinya. Di Linux, perintah untuk melihat isi direktori adalah ls spasi min l. Kita lihat. ls huruf kecil ya, ls spasi min l. Di situ ada satu makhluk, di situ ada satu file namanya index.html. Filenya kita hapus. Oke. Kalau sudah, sekarang filenya dihapus. File indexnya dihapus. Caranya gini, diklik dulu Pak Ihya. rm spasi index i tekan tab. Dihapus file indexnya, terus enter. Lah, kalau file indexnya dihapus, maka efeknya nanti web servernya di klien jadinya seperti ini. Ini saya refresh ya. Hancur dia, seperti ini. Iya kan? Nah, sekarang kita buat baru, isinya sesuai dengan soal ini. Selamat datang di website nama siswa. Kita buatnya sederhana aja. Nano spasi index.html. Kita ketik tagnya center H1 nano spasi index.html. Selamat datang, HTML biasa Bu. Selamat datang center ya. Selamat datang di website, gitu aja lah, sederhana aja. Tutup H1, tutup center. Tag HTML Bu Ilvi. Meneh center. Gitu aja. H1 nama sampean, misalkan Azril. Ini contoh aja ya. Sederhana aja. H1 center. Oke, cuman gini aja. Selamat datang di website Azril gitu. Ini tag HTML ya. Oke. Center ya. Kalau sudah diketik tag HTML-nya, script HTML-nya yang sederhana ini, silakan disimpan. Cara nyimpennya Anda tekan F2. F2, tekan Y, enter. Kalau sudah, dicoba lagi, di refresh di klien itu tadi loh ya, di browser, di refresh, udah jadi. Nah, udah beres nih web servernya ini ya.
gampang ya. Ini saya kasih sugesti gampang ini ya. Cuman install, ganti HTML, ganti indeksnya. Selanjutnya instalasi file server. Nah, ini file server ya. Langkah yang pertama gini, file server sekarang. apt install min-y. Ingat, kalau kita mau install program di Linux, formatnya sama ya, template-nya sama, apt spasi install spasi min-y, di situ aja. Yang beda cuma belakangnya. Mau install apa ini? Oh, Samba Pak, iya, ya diketik aja. Lanjut, installnya sekarang Samba, apt spasi install spasi min-y. Ingat kalau kita install depannya mesti gini, spasi Samba, diklik dulu Pak Iya, Samba, file server ya, enter. Enggak, kalau installnya dimanapun bisa. Enggak harus keluar di root, enggak harus. Jadi installnya di dalam directory manapun bisa. Udah? Nanti muncul seperti ini. Oke, kalau nggak muncul berarti kemungkinan udah diinstal. Gitu ya. Oke. Nanti muncul pesan seperti ini. Oke. Dilihat dulu aja ya ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih yang tidak. Ingat, pilih yang no, ini bahasa Indonesia nih. Pilih yang tidak atau no ya kalau bahasa Inggrisnya. Enter. Kita tunggu sampai selesai, pastikan installnya ini, progresnya ini lancar. Jangan ada yang violet atau korup. Gitu. Oke, kalau sudah berhasil nginstal Samba, sekarang kita coba lihat di permintaan soalnya. Soalnya kita buka lagi. Buat user dengan nama Anda masing-masing. Gak apa-apa Bu Ivi, dilihat ini aja bis. Buat user dengan nama Anda masing-masing. Berarti cara buat usernya gini. Add user, nama Anda Azril. Nah, namanya ini Azril, passwordnya terserah Anda. Passwordnya kita lihat di sini, ketentuannya ada nggak? Gitu. Passwordnya adalah angka 1. Oke, isi 1, enter, 1, enter. Nama lengkap diisi boleh, nggak diisi nggak apa-apa, nggak usah diisi ya. Enter aja lah. Apakah informasi yang dimasukkan benar? Kita enter boleh, langsung tekan Y boleh. Enter sama dengan Y, enter gitu aja. Berarti ini usernya ini Azril sudah jadi, passwordnya 1. Beres. Kalau nggak percaya nyobanya gini, login spasi nama user yang baru tadi Azril. Enter, passwordnya dimasukkan 1. Udah jadi nih. Azril username, ini hostname. Udah. Kalau mau keluar exit Pak Ihya. Udah. Lanjut. Buat directory dengan nama dokumen siswa. Berarti masuk user dulu, buat directory. Ya. Silakan, bentar. Bentar. Silahkan Anda login ke user yang baru Anda buat. User yang baru Anda buat. Iya, mkdir. Kalau mau buat directory mkdir, silakan Anda login ke user yang baru Anda buat. Buat directory dengan nama, oke. Kita login dulu ya. Login spasi Azril. Passwordnya 1. Buat directory mkdir, huruf kecil semua. Ingat, mkdir make directory spasi. Nama directory-nya adalah, perintahnya apa ini? Dokumen min nama siswa. Huruf besar. Dokumen min Azril. Enter. Melihat hasilnya ls huruf kecil ya, spasi min l. Udah jadi tuh warna biru, dokumen min Azril. Oke, ini kita masuk ke user yang kita buat dulu, yang baru tadi usernya namanya Azril. Kita login dulu ke user yang baru. Habis itu kalau udah berhasil login, kita membuat directory namanya dokumen min Azril, huruf besar semua, sesuai dengan ketentuan soalnya. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi di soalnya. Instalasi Samba dengan metode autentikasi. Oke. Sekarang kita install ya. Install. apt, ingat installnya harus root. Kita keluar dulu, ingat kita keluar dulu, exit. apt spasi install spasi min-y spasi Samba. Sorry.
Kita install bentar. Ini kan tadi kan ini langkah-langkahnya kan belum ada installnya. Kalau tadi kita sudah install sama ya nggak usah, ya. Oke, kita buat user dulu. Ini artinya buat user dulu baru install. Cuma kan kita tadi kan install dulu ya. Oke. Berarti ini udah berhasil ya installnya ya. Sekarang kita setting supaya ada metode autentikasinya. Berarti nanti foldernya ketika diakses dari penguji, maka dia harus login dulu pengujinya. Namanya siswa itu tadi, passwordnya 1. Cara settingnya gini. Nano spasi, ingat habis diinstal, kita setting nano spasi /etc samba smb.conf. Ini cara settingnya ya. Nano spasi /etc samba smb huruf kecil semua .conf. Enter. Sudah, Bu? Nano spasi /etc samba smb.conf. Ini kita lagi setting samba yang dengan metode autentikasi. Berarti kalau diakses dari penguji atau dari asesor, minta password. Tadi installnya lancar apa mboten loh? Installnya. Oke. Bentar, saya cek ya, saya bantu ngecek dulu. Di enter, gini Bu. Terus kita ke paling bawah sendiri, back down, paling bawah sendiri. Nah, di sini kita ngetik sendiri. Ini kita ngetik sendiri ya. Gini. Kasih kurung siku lah gini ya. Terus ketik data, nama Anda siapa? Azril misalkan. Nah, ini di soal nggak ada. Maksudnya langkah-langkahnya ini nggak ada. Ini harus paham, harus hafal. Di sini langsung komen dulu. Ini nggak urut, nggak apa-apa sih. Komen dulu aja lah. Komen sama dengan. Terus ini misalkan data milik Azril. Petnya lokasinya ada di mana? Tadi ada di /home/Azril. Tadi namanya dokumen min nama siswa ya. Dokumen min Azril. Enter. Browsable. Yes. Writable, yes. Browsable, yes. Writable, yes. Ya, seperti ini, disetting seperti ini. Ada komen, pet, browsable, yes. Writable, yes. Valid, spasi user ada S-nya. Sama dengan user yang Anda buat tadi. Terus security sama dengan user ya. Petnya diisi lokasi di mana Anda buat directory tadi. Pastikan benar termasuk terutama huruf besar kecilnya penulisannya. Kalau sudah disimpan tekan F2 muncul seperti ini, tekan Y enter. Ya. Tekan Y enter. Kalau sudah disimpan sekarang kita restart. Sambanya di restart /etc init.d smb.d spasi restart. Saya ulangi lagi /etc init.d smb.d spasi restart enter. Pastikan ketika di restart hasilnya oke, udah ya. Kalau sudah sekarang kita coba tes pam enter. Tes pam TESTPARM. TESTPARM. Sudah? Enter. Pastikan di situ ada folder Anda. Namanya tadi data Azril, data Yafi gitu. Tespam, TESTPAM, PARM gandeng huruf kecil semua. TESTPARM. Iya. Kenapa? Nggak ada apa-apanya. Bentar, saya cek dulu. Terus kita enter lagi. Ini kan ada tekan enter. Kita enter. Udah, pastikan di bawah ini ada
settingannya, data Yafi gitu ya, data Azril, ini komennya apa, petnya apa, read only, no valid user siapa gitu ya. Ya, kalau sudah, ini tadi aslinya kurang read only hasilnya, nggak apa-apa wis ya. Kalau sudah, sekarang kita coba, kita akses, nyobanya aksesnya minimal dari komputer Anda ya. Contohnya gini, Linuxnya ini saya minimize, saya buka command prompt. Silakan buka command prompt. Di sini ada ping ke IP-nya Linux Anda tadi, ping spasi 172.20.24.2. Nah, pastikan connect replay. Kalau sudah, sekarang kita cek apakah di Linux itu ada folder yang di-share. Caranya gini ngeceknya. Net view spasi 172.20.24.2. Ingat, ini adalah IP-nya Linux Anda. Enter. Udah ya, muncul ya. Kalau nggak muncul, berarti kemungkinan nggak connect atau settingannya yang di Samba tadi ada yang salah. Kalau udah muncul, ini kan komennya udah muncul nih, ada. Sekarang kita akses. Cara ngaksesnya macam-macam. Dari command prompt bisa, dari Windows Explorer bisa. Dari Windows Explorer aja. Command promptnya kita minimize, kita buka Windows Explorer. Gini. Di address barnya sini, di alamatnya ini address bar. Diklik, kita klik double backslash. Terus IP-nya Linux Anda 172.20.24.2. Ini kalau saya ya, nanti Anda sesuaikan sama IP-nya Linux Anda masing-masing. Enter. Nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, di soalnya itu kan mintanya di sini ada kalimat metode authentication. Ya, metode authentication. Maka nanti ketika ini diakses harus minta login dulu, harus masukkan username dulu sama password. Ini saya coba dulu. Oke. Ini adalah udah benar ini. Udah benar dalam artian udah benar itu dia minta username password. Nah, di sini supaya ini bisa login ya, kita perhatikan di Linux-nya tadi di sini kita tambahkan satu perintah lagi. Kenapa? Kalau nggak ditambahkan satu perintah, hasilnya seperti ini contoh ya. Ini sebelum saya tambahkan satu perintah. Ini seolah-olah benar ya, seolah-olah benar. Kita masukkan di sini namanya tadi kan Azril. Passwordnya tadi kan 1 ya. Terus kita enter. Ini kan nggak mau, soalnya kurang satu perintah. Sekarang perintah 1 itu apa? Ini perintahnya. SMB passwd, ingat gandeng, SMB passwd, gandeng huruf kecil semua, spasi min a, spasi nama user yang mau kita daftarin. Tadi kan kita buat user namanya Yafi, namanya Azril, masukkan di situ, Azril atau Yafi, enter. Passwordnya masukkan, 1 enter, 1 enter. Pastikan pesannya edit user Yafi. Ya. Saya ulangi lagi, SMB passwd gandeng spasi min a spasi nama user. Oke, pastikan di situ muncul edit user siapa gitu ya. Kalau sudah, sekarang dicoba lagi. Saya akses, tadi apa nggak mau, Azril pastinya 1 kan. Ini saya masukkan 1. Terus oke. Sekarang mau. Nah, ini udah berhasil ini Samba metode authentication. Nanti penguji atau asesor akan mengakses directory yang sudah Anda share. Pastikan pengujinya juga bisa mengakses ya. Kalau jangan sampai directory atau folder yang kita buat di Linux tidak bisa diakses oleh penguji atau asesor. Di sini di folder ini kita buat satu folder, klik kanan new folder atau new file boleh ya. Contoh saya buat file aja ya, file aja di sini, file surat TKJ misalkan gitu ya, contoh aja surat TKJ. Sekarang di surat ini kita isi, misalkan saya mengerjakan soal UKK TKJ, misalkan gitu. Misalkan ini isinya ini ya, berarti surat tkj.txt ini isinya ini. Sekarang saya simpan ya, Ctrl S, ya, udah saya simpan, saya tutup. Oke. Sekarang saya lihat di Linux apakah ada. Cara ngelihatnya gini. Saya login ke user Yafi atau Azril. Login spasi Azril kalau saya ya. Login ke user Anda buat tadi loh. Azril. 1 passwordnya kan, enter.
Kita masuk ke direktori yang kita buat tadi, cd spasi dokumen. Ini kan, tekan tab, huruf besar semua, tekan tab. Tekan tab. Enter. Oke, enter. Dokumen, tadi direktorinya apa tadi namanya? Nah, udah persis, kalau besar-besar, kalau kecil-kecil. Kalau sudah, kita udah masuk direktorinya kan? Direktorinya kan ini kan dokumen min Azril. Kalau di situ dokumen min Yafa berarti kan? Yafi. Kalau sudah masuk, kita lihat isinya. LS huruf kecil. LS spasi min L huruf kecil. Surat TKJ kan? Kita lihat isinya. Isinya surat TKJ apa? Melihatnya gini, pakai nano boleh, pakai cat boleh. Saya pakai cat aja lah. Cat CAT ya. Cat spasi su, tekan tab. Enter. Itu isinya. Saya mengerjakan soal UKK. Ya, oke. Kalau sudah berarti ini sambanya atau file servernya udah berhasil. Ya, udah beres. Kalau Anda bukanya pakai nano juga bisa, nano su, tekan tab. Enter. Nanti munculnya seperti ini. Pakai nano coba pakai nano. Oke, muncul seperti ini ya. Terus misalkan belakangnya ditambahi SMK YPM 1 Taman, ditambahi pakai nano kan, ini kan ditambahi, terus disimpan. F2 tekan Y, enter. Ditambahi kalimat terserah lah. Kalau sudah, sekarang dicoba dilihat dari klien. Yang ini kan, kita refresh dari klien, dari Windowsnya di refresh, di double klik, dibuka. Otomatis di sini udah berubah. Kita lihat. Oh, udah berubah kan ini kan? Oke. Nah, sekarang saya akan coba mengakses punyanya Bu Ilvi ya. Kita coba ya. Berarti caranya gini. Saya coba ping dulu. Ini Linux saya ping. Perhatikan. Ini saya coba ya ngeping ke network yang lain. Ya, ini contoh network yang lain, server ya. Ini saya sebagai klien, ini servernya ya. Saya akan coba lihat NetView 172, ini adalah IP-nya Linux server teman kita yang lain. 20.12.2. Nah, kalau akses naik berarti ini benar. Soalnya kan ada authentication-nya, harus login dulu. Nah, caranya gini. Kita buka dari Windows Explorer ini tadi, ini diklik double backslash IP-nya server yang mau kita hubungi 172.20.12.2. Iya. Enter. Oke, muncul seperti ini. Namanya Yafi ya. Ini namanya harus terdaftar di server itu. Soalnya yang buat akun sampean. Terus passwordnya 1. Nah, di sini nanti ketika saya klik OK atau enter harus muncul. Nah, seperti ini kan. Nah, ini udah benar. Data nurun di double klik. Coba ini kan ya. Oke. Di sini kalau misalkan saya ganti namanya bisa. Soalnya saya dikasih akses misalkan di tes. Udah bisa. Nah, ini udah berhasil ini ya. Udah berhasil. Yang terakhir. Sekarang kita install remote server. Oke. Gimana caranya saya bisa mengakses Linux Anda? Kalau ini yang ini tadi kan yang saya akses kan direktori Anda sama web sampean aja. Sekarang yang Linux-nya. Linux-nya sendiri saya akses. Caranya gini, masuk ke Linux. Ini adalah cara supaya Linux kita bisa di remote. Masuk ke root, ini saya keluar dulu. Masuk ke root. Diketik ini perintahnya apt spasi install spasi min y spasi open ssh min server. Saya ulangi, apt spasi install spasi min y spasi open ssh min server. Open gandeng, open ssh gandeng min server. Masuknya keluar dulu aja, exit gitu aja. Dari user tadi exit gitu aja. Udah? Paker ya, udah paker ya. Terus apt spasi install spasi min y spasi open ssh min server. Pun enter. Enter. Dia nginstal ya. Bentar, kita tunggu. Udah ya, berhasil ya. Oke. Kalau udah berhasil installnya lancar seperti ini. Sekarang kita ganti, lihat soalnya dulu ya. Kita lihat soalnya. Soalnya ini kan ada ketentuan. User root bisa digunakan untuk meremote Linux.
Supaya user root bisa kita gunakan untuk meremote, maka kita perlu edit filenya. Kita bersihkan layarnya dulu pakai perintah clear. Kita edit filenya. Nano spasi /etc sshd underscore config. Ingat-ingat, jangan sampai salah ketik. Nano spasi /etc /sshd underscore config. Ini adalah file yang digunakan untuk merubah agar root bisa digunakan untuk meremote ya. Akun root bisa digunakan untuk meremote server kita. Udah ya, enter. Kita cari di sini kalimat permit root login. Nah ini, cari kalimat permit root login ke bawah. Ada? Ya. Di situ di bawahnya kan ada tulisan strict modus. Ya, itu Anda enter. Nah, kasih jarak ya. Anda enter. Nah, kan ada yang kosong itu ya. Di situ diketik permit root login, P besar, R besar, L besar. Ingat persis, permit root R-nya besar, login L-nya besar. Ingat Linux itu punya sifat case sensitif, besar kecil pengaruh. Permit P-nya besar, gandeng. Root R-nya besar, login L-nya besar. Spasi yes. Udah? Kalau sudah, silakan ditekan F2 untuk menyimpan. Tekan F2, muncul pesan seperti ini. Tekan Y, enter. Udah. Kalau sudah, silakan di restart. Yang di restart bukan Linuxnya tapi SSH-nya. Caranya gini, /etc /init.d /ssh spasi restart. Enter. Saya ulangi, /etc /init.d /ssh spasi restart. Enter. Sudah? Kalau sudah, sekarang saya akan coba mengakses. Nyobanya minimal kalau dari klien ya, nyobanya minimal di komputer klien ada putih. Contoh ya, ini saya pakai putih sebelum saya meremote punyanya Bu Ilvi tadi. Putih diklik, ada putih di situ. Ada nggak putih? Oke, buka putih. Hostname-nya ini silakan diketik IP-nya Linux. IP-nya Linux Anda. Contoh 172. Ini kalau saya ya. 20.24.2. Ini kalau Linux saya. Kalau sudah, ini biarkan 22 SSH kan ini kan. Terus Anda klik open. Kalau muncul seperti ini, Anda klik yes. Ya, klik yes. Nah, di sini penentuannya. Di sini harus bisa menggunakan akun root atau akun root harus bisa digunakan untuk meremote. Ketik aja root huruf kecil semua, enter, passwordnya 1. Enter. Nah, ini udah berhasil. Oke ya, ini udah berhasil. Kalau sudah, sekarang kita keluar, exit. Nah, ini tadi mencobanya di komputernya sendiri. Sekarang akan saya coba meremote servernya orang lain. Contoh, servernya Bu Ilvi saya remote. Saya buka putih sama dengan tadi. Saya masukkan IP-nya Bu Ilvi tadi, 172.20.12.2. Enter. Yes. Root 1. Nah, ini udah berhasil. Berarti Anda cuma nyeting seperti ini. Berarti soal yang ini, endingnya ini, di sini tadi loh ya. Ini ada web server, authenticator server, remote, ya itu tadi. Berarti semuanya ini servisnya harus bisa diakses dari klien. Di sini ada keterangannya. Kalau dari sisi asesor, pastikan tiap perangkat yang disetting asesi atau siswa sudah sesuai dengan ketentuan soal. 2. Pastikan network asesor bisa terkoneksi dengan baik. Jadi asesornya bisa ngeping ya, sesuai dengan ketentuan soal. Yang ketiga, pastikan servis yang ada di Linux mulai dari web server, Samba ya, remote bisa diakses dengan baik dari network lainnya dalam kurung oleh asesor ya, gitu. Yang keempat, pastikan hotspot bisa berjalan sesuai dengan ketentuan soal. Template login hotspot sudah berubah. Yang kelima, pastikan bandwidth yang didapat oleh tiap VLAN sesuai dengan ketentuan soal. Contoh, ini kan connect server kita kan connect sama VLAN 20. VLAN 20 itu kalau kita lihat di soalnya itu kan 2 MB. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek. Cara ngeceknya gini. Buka browser. Di sini, terus di sini Anda buka speed test. Ketik aja speed test. Ini aja ya, speed test. Anda pilih yang mana terserah, yang oklag ini nggak apa-apa ya, speed test. Inilah ya. Oke. Kalau sudah di sini, kita tunggu sebentar. Pakai ini ya, berarti ini silakan diketik fast.com.
ya. Nanti kita masuk ke sini. Anda lihat di sini bandwidthnya hanya maksimal sampai 1,8, nggak bisa lebih. Ini kalau misalkan ini saya connect ke AP yang tadi login, maka bandwidthnya nggak sampai 1 tambahan. Kita cobain ya, caranya nyobanya gini. Ini pengetesannya ya. Kita nyobanya bentar. Kita masuk ke network dulu. Oke, ini kita disable dulu. Ini ya, kita disable. Kita connect ke wifi kita. Wifi kita namanya hotspot Azril ya. Oke, connect. Pastikan ini ketika connect muncul halaman login di redirect seperti ini. Terus username-nya Azril, passwordnya 1, enter. Oke. Kalau ini seperti ini ada yang salah ya, sebentar. Berarti ada yang salah, kita cek dulu. Bentar. Ini tadi nggak bisa, soalnya passwordnya salah. Yang benar bukan 1 tapi 1, 2, 3. Terus enter boleh, ini boleh. Kalau udah connect, ya ini udah connect ya. Kalau udah connect, kalau misalkan kita mau ganti template-nya bisa. Ini kita connect-kan lagi. Oke, ini saya hapus romonnya dulu. Ini saya masuk neckbar, refresh. Oke, saya connect lagi ke sini, connect. Nah, oke, halaman webnya sekarang login page-nya saya ganti dulu. IP, hotspot, server profile, hotspot Azril ini kan hotspot diganti menjadi yang lain. Misalkan kalau di sini tadi yang Ramadan ya, Ramadan Karim. Ya, ini pastikan udah diupload template-nya ya. Ramadan Karim yang bentar. Nah, ini ya, Ramadan Karim, klik apply. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang ini. Ini kita refresh lah. Nah, ini kan udah berubah. Ini udah berhasil loginnya. Terus kecepatannya sekarang. Tadi saya bahas di soalnya itu mau nguji yang kecepatannya, bahwa kalau yang AP access point menurut soalnya kecepatannya hanya 512. Berarti nanti ketika speed test nggak sampai 1 MB. Oke, kembali lagi ke soal ini. Masalah bandwidth. Sekarang kita coba. Kita buka browser. Yang ini. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi ini, refresh. Kita lihat. Bentar. Ini bentar. Ini kok sampai 15 ya. Bentar. Ini berarti settingannya ada yang miss. Saya cek lagi. Oh, ini kan belum diatur ya. Oke, ini kenapa tadi kok sampai seperti ini? Soalnya ini belum diatur. Jangan lupa ini diatur. Di sininya RX ini nanti 512/512. RX TX upload download. Apply, oke. Sekarang kita coba lagi. Ingat, berarti kalau ada yang nggak sesuai, pasti ada yang salah. Kita cek. Ini satu aja nggak nyampe. Dia masih loading. Kita lihat di sini dia udah ada batasan ini ya. Ngeceknya di sini Q. Nah, yang ini, yang hotspot ini. Ya, yang hotspot. Udah. Oke. Coba connect ke hotspot Azril. Hotspot Azril connect. Ya, minta connect, pastikan. Nah, ini di redirect ya. Berhasil untuk nyoba hotspotnya. Username-nya Azril. Passwordnya 123, enter. Terus kita coba speed test ya. Kita speed test sini coba pakai speed test, pakai fast.com aja lah, fast.com. Enter. Ini kita tutup aja. Dia akan nguji kecepatannya lah. Ini kan masih full ya, belum dibagi ya, belum di manajemen. Ini saya stop dulu ya, stop. Oke. Saya masuk ke sini tadi. Ini kan RXT-nya belum. Ini saya double klik. Ini saya masuk ke general. Ini saya buat 512/512. Oke, apply, oke. Kalau sudah, sekarang kita cek di Q.
Q ini yang hotspot. Yang ini ya, hotspot ini. Terus di sini kita rubah ya, 512 kilo ya tadi ya. 512 kilo ya. Coba ngefek ya. Kita tambahkan kilo. IP hotspot kilo, ini kilo. Play, oke. Terus kita cek lagi di sini. Oke. Terus kita coba refresh. Kita uji coba lagi.